Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan sebab Engkau masih memberikan kesehatan, kehidupan dan kesempatan yang sangat baik bagi kami sampai pada saat ini. Kami ingin mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami dan berikanlah hikmat-Mu untuk menolong kami dalam memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perikop firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini, mari kita buka dan kita baca di dalam kitab Injil Markus 1 ayat 29 sampai 39. Beginilah bunyinya. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Amin. Tema firman Tuhan ini bagi kita adalah Tuhan berkuasa memulihkan umatnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari berkunjunglah seorang dokter muda ke rumah temannya, yang mana temannya ini adalah seorang tukang servis elektronik. Sesampainya dia di sana, mereka berbincang-bincang. Si dokter berkata, "Aku lagi suntuk kawan, cerita-cerita dulu kita." Lalu jawab si tukang servis, "Ih, apa cerita kita kawan?" Lalu si dokter berkata, "Sebagai seorang dokter yang masih muda, kadang aku heran." Lalu jawab si tukang servis, "Apa yang kau herankan?" Lalu si dokter pun menjawab, "Mengapa berita yang sering kuterima, baik melalui orang, melalui telepon atau SMS, selalu berita tentang orang sakit? Kalau bukan tentang orang sakit, tentang penyakit. Kalau bukan tentang penyakit, tentang kematian. Sangat jarang kuterima berita tentang anak gadis kawan. Apa mungkin karena aku jelek ya?" Lalu jawab si tukang servis, "Jangan begitu kawan. Tidak perlu kau minder. Aku juga merasakan hal yang sama dengan yang kau rasakan." Si dokter menjawab, "Hah? Apa yang kau rasakan kawan?" Lalu si tukang servis menjawab, "Aku juga heran. Padahal akulah tukang servis termuda di daerah ini. Tetapi mengapa berita yang sering kau terima, baik melalui orang, telepon atau SMS, selalu berita tentang barang rusak. Tidak pernah tentang barang bagus. Ya, termasuk berita tentang anak gadis. Apa mungkin karena aku berpenampilan yang norak ya?" Lalu si dokter membalas, "Ah, kau pun lucu kawan. Ya sudah, wajarlah kau lebih sering menerima berita tentang barang rusak. Itu kan sesuai profesi dan keahlianmu." Lalu jawab si tukang servis, "Ya sudah, aku juga mau bilang kalimat itu padamu kawan. Ya sangat wajar juga kalau kau lebih sering menerima berita tentang orang sakit,
penyakit, atau tentang kematian. Itu kan sesuai dengan profesi dan keahlianmu. Lalu si dokter menjawab, iya juga ya kawan. Mengapa dari tadi aku tidak berpikiran begitu ya? Lalu si tukang servis menjawab, itu karena kita lebih sering menonjolkan perasaan dan pikiran kita kawan. Waktu kita bercerita dengan orang lain, kita tidak mau memahami lawan bicara kita. Sehingga kita tidak tahu apakah kita mengalami hal yang sama dengan dia atau tidak. Kita selalu menganggap bahwa kitalah yang paling menderita. Setelah itu, perbincangan pun menjadi senyap karena mereka sama-sama merenung. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, poin pertama yang dapat kita petik dari cerita tadi adalah bahwa profesi dan keahlian seseorang dapat menentukan berita yang sering sampai atau orang yang sering datang kepadanya. Begitulah yang terjadi pada Tuhan Yesus ketika ia beserta keempat murid pertamanya sedang berada di Kapernaum, tepatnya ketika mereka di rumah Simon dan Andreas. Berita yang sampai kepadanya adalah berita orang sakit, yaitu berita tentang ibu mertua Simon yang sedang demam, dan orang-orang yang datang ataupun yang dibawa kepadanya adalah orang-orang sakit dan yang kerasukan setan. Tetapi Tuhan Yesus tetap menyambut mereka dengan baik, dan ia menyembuhkan mereka. Sebab dia memiliki kuasa yang mengatasi kekuatan manusia, mengatasi segala jenis penyakit, dan dia memiliki kuasa yang mengatasi kekuatan setan-setan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, poin kedua yang dapat kita petik dari cerita tadi adalah bahwa banyak orang yang bersikap egois sewaktu ia berbicara dan berhadapan dengan sesamanya. Banyak orang yang ingin didengar, ingin dipahami, tetapi mereka tidak mau mendengar dan tidak mau memahami sesamanya. Sikap inilah yang terlihat dari orang banyak yang datang ke hadapan Tuhan Yesus. Mereka ingin didengar dan ingin dipahami, tetapi mereka tidak mau mendengar dan tidak mau memahami apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Fokus mereka hanya tertuju pada kesembuhan jasmani dan tidak memperdulikan kesembuhan rohani. Sementara fokus Tuhan Yesus adalah kesembuhan rohani, baru kesembuhan jasmani. Itulah sebabnya ia ingin pergi ke kota-kota yang berdekatan. Ia tidak mau berlama-lama di tempat itu sebab ia tidak mau mengabaikan pemberitaan Injil yang menjadi tujuan utamanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari kisah pelayanan Tuhan Yesus tersebut, Tuhan mau menyapa dan mengingatkan kita bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kuat. Kuasa dan kekuatannya melebihi segala kuasa yang ada, baik kuasa yang ada pada manusia, pada sakit penyakit, atau pada setan-setan. Sebab Tuhan adalah Allah yang Maha Besar. Dialah Raja yang besar, mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Laut dan darat adalah miliknya. Dialah yang menjadikannya, tangannya lah yang membentuknya. Mazmur 95 ayat 3-5. Itulah poin pertama yang mau Tuhan ingatkan kepada kita Bapak Ibu. Poin yang kedua, dari kisah pelayanan Tuhan Yesus tersebut, Tuhan mau menyapa dan mengingatkan kita bahwa Dia akan mempergunakan kuasa dan kekuatannya untuk memelihara, untuk memulihkan umatnya, yaitu mereka yang bersedia menjadi muridnya, yang percaya dan berharap kepadanya, dan yang mau datang ke hadapannya. Orang-orang muda bisa menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna bisa jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan berlari tetapi tidak merasa lesu. Mereka akan berjalan tetapi tidak merasa lelah. Sebab kekuatan baru yang diberikan Tuhan akan membuat mereka seperti burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Poin yang ketiga, dari kisah pelayanan Tuhan Yesus tersebut, Tuhan mau menyapa dan mengingatkan kita bahwa Tuhan berfokus pada kesembuhan rohani, bukan kesembuhan jasmani. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Itu artinya Bapak Ibu, bahwa kesembuhan atau kesehatan rohani sangat berpengaruh pada kesembuhan dan kesehatan jasmani. Maka wajar kalau Tuhan lebih fokus kepada kesembuhan rohani, pemulihan rohani daripada umat-umatnya. Lalu poin yang keempat, dari kisah pelayanan Tuhan Yesus tersebut, Tuhan mau menyapa dan mengingatkan kita bahwa kita harus menggunakan potensi, keahlian, pengetahuan, kuasa dan kekuatan yang ada pada kita untuk memberitakan Injil dan melayani semua orang. Sama seperti Tuhan Yesus yang menggunakan kuasa dan kekuatannya untuk memberitakan Injil dan melayani semua orang. Demikianlah kiranya kita hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudari, Rasul Paulus berkata, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Karena itu, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya." Tertulis dalam 1 Korintus 9 ayat 16, lalu ayat 22 dan 23. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup dengan tetap mengandalkan kuasa dan kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita berpengharapan teguh kepada Tuhan, dan marilah kita memberitakan Injil serta melayani kepada semua orang. Sebab kuasa dan kekuatan Tuhan akan memelihara dan memulihkan kita. Dia adalah sumber kekuatan dan semangat kita. Dan Dia akan menyembuhkan rohani serta jasmani kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu sudah kami dengar dan kami renungkan. Ajari kami melalui Roh Kudus-Mu untuk menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga melalui kehidupan kami, Tuhan akan semakin dipermuliakan dan kami akan mengalami kebaikan-kebaikan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua.